oleh orang tua kandung, 3 tahun dikurung di RSJ. Akhirnya jadi gila. Kalian menggangguku. Ini gawat, Nona kedua kampung lagi. Si Miko datang. Si Miko? Nona Ayu, Soal ujian simulasi tersulit, nilai sempurna lagi. Sungguh tidak terduga di dalam satu tubuh seorang ternyata tinggal jenius sekaligus dan seorang gila. Setelah orang tua angkat meninggal, aku diakui oleh orang tua kandung. Kembali ke keluarga Wijaya untuk berbaur dengan keluarga. Aku berusaha menyenangkan mereka dengan segala cara, tapi tidak kusangka. Kamu orang gila. Lepaskan, aku tidak mendorongnya, aku juga tidak sakit. Citra yang bilang gak mungkin bohong. Aku gak peduli kamu sakit atau tidak. Penyakit Citra harus dibayar harga. Aku salah, aku tidak mau diakui lagi. Aku mau pulang ke rumahku sendiri. Ibu, kakak seperti ini menakutkan. Jangan takut. Ayu, bagaimana aku punya adik sepertimu? Kamu di dalam, renungkan baik-baik. Kudengar Citra Dewi akan ikut ujian tahun ini, jadi aku keluar dari rumah sakit. Ayu hari ini akan pulang. Masih ingat kata-kataku kan? Jika berkonflik dengan orang lain, cara yang benar adalah melaporkan polisi, bukan membantai seluruh keluarganya. Keluarga bukan mainan, tidak boleh diangkat dan dijatuhkan sampai mati. Baik-baik, yang penting kamu ingat Tuan Muda Bayu menunggumu di luar. Ayo cepat pergi. dia seharusnya tidak akan kembali lagi kan? Pulang ke rumah apa bisa membuatnya stres? Lagi pula masih ada kucing kecil peninggalannya. Si Miko, selama dia ada Ayu Lestari sama seperti orang normal. Ayah ibu ada urusan penting. Aku menjemputmu pulang. Akan segera bertemu mereka. Sangat tidak sabar. Masih punya waktu luang memelihara kucing ya? Sepertinya kau cukup nyaman di sini. Kakak, Minum terlalu banyak alkohol tidak baik untuk perut. aku akan menghangatkan bubur untukmu. Sudah lewat jam 3, kau masih menungguku. Karena aku adik kesayanganmu. Kenapa dia terasa berbeda? Ayu, aku ini menunda urusan penting untuk menjemputmu. Apa kau masih marah? Kalau kau tidak mendorong Citra, mana mungkin kami mengurungmu di sini. Jangan sentuh kucingku, nanti dia terluka. Ayo cepat naik mobil. Ayah ibu sudah menunggu. Bersikap baiklah saat bertemu Citra. Citra, aku juga tidak sabar bertemu denganmu. Ini bukan untukku. Jika kau bisa seperti Citra yang pengertian, nanti pasti ada bagianmu juga. Duduk di belakang. Apa yang kau lakukan? Aku ingin duduk di sampingmu, tidak boleh. Kau, sudahlah, naiklah. Padahal aku yang dibuang ke rumah sakit jiwa. Aku yang tersiksa, tapi hadiah di mobil ini untuk pelaku perundung yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Bodoh. Kakak, kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Wanita murahan, kira kau mandi di rumah sakit jiwa. Kau berani kembali. Sepertinya kami khawatir. Ya, Ya, hubungan kakak adik ini sangat akrab. Kau kecewa ya, adikku yang baik? Mengecewakanmu ya, adikku sayang? Dasar orang udik dari kampung. Ternyata kamu jadi juara ujian. Tapi, katanya kalau orang kena setrum listrik bisa jadi bodoh. Aku tidak berniat merebut barangmu, aku cuma mau sekolah. Berkatmu, aku malah gak jadi bodoh. IQ-ku malah melampaui batas sebelumnya. Soal keluarga Wijaya, kalian akan tahu apa itu menghancurkan diri sendiri. Ada apa Citra? Sudah 3 tahun tidak bertemu adikku, aku mau akrab dengan dia, gak boleh ya? Sepertinya selama 3 tahun ini kamu benar-benar mikir ya. Ayo masuk.
Ini kucingmu kotor dan bau banget. Buang aja dulu ya baru masuk. Kau bilang apa? Keluar dari rumah sakit jiwa langsung gendong terus. Kalau kamu begitu suka kucing, aku ganti yang lebih Ada mewah. barang yang kelihatannya rapi dan bersih, tapi dalamnya busuk banget. Aku cuma mau si Miko. Kelihatannya kucing ini penting buat dia. Tentu harus dibiarkan tinggal baru berharga kalau disiksa. Sudahlah, kan kakak dari desa. Mungkin secara alami dekat dengan barang-barang kotor. Lebih akrab ya. Kalau Citra sudah bilang, ya biarkan saja dipelihara. Lihatlah Citra, ini air mata sumber yang ayah beli untukmu dimenangkan dalam lelang. Ini gelang Gio pusaka keluarga dari ibu untukmu. Ternyata kalian tidak sempat menjemput. Sibuk urus ini ya? Aku tidak bisa terima hadiah ini. Aku takut kakak tidak senang. Lagi pula, aku cuma orang luar di sini. Ayu, karena kamu keluar rumah sakit merasa tidak aman, asalkan kamu tidak ganggu Citra, kami juga tidak akan menyakitimu. Jangan takut Citra, dia tidak akan ganggu. Kalau tidak, saya akan menahannya di rumah sakit seumur hidup. Tentu aku tidak takut padanya. Karena dari dulu aku yang ganggu dia. Depannya juga sama. Jangan khawatir, di rumah sakit jiwa aku berteman dengan semua pasien. Kita pasti bisa akrab kan adikku? Ya? Kalau kalian tidak ada urusan lain, aku mau ke kamar belajar. Tunggu, jangan buka pintu dulu. Ayo belajar dengan baik, Ibu. Pasti mendukungmu masuk Universitas Jaya. Mana foto keluargaku? Mana foto aku dan ayah ibu? Tadi ada di dalamnya. Siapa yang melakukannya? Maaf kakak, ini ulah si Bonbon. Si Bonbon itu memang nakal. Siapa si Bonbon? Si Bonbon itu anjing peliharaanku. Kalian membiarkan anjing tinggal di kamarku? Mengencingi foto-fotoku? Kamu menyebabkan Citra depresi. Berkat si Bonbon menemaninya. Jangan berteriak-teriak di sini. Menakut-nakuti Citra, aku akan membuatmu menyesal. Si Bonbon sakit dan mati beberapa hari yang lalu. Citra juga sedih. Kamar berantakan, tinggal bereskan saja. Jangan menyalahkan Citra karena hal kecil ini. Aku yang mengizinkan Citra memelihara anjing di sini. Tapi meskipun si Bonbon masih hidup, kau juga seharusnya tidak berani mengatakan tidak. Lagi pula kau selalu pura-pura sakit. Meskipun kau kembali, apa gunanya? Bukankah kawannya bisa diinjak-injak olehku? Lebih buruk dari anjing. Kakak, yang paling aku suka adalah si Bonbon. Dia benar-benar anjing yang baik. Kalau begitu suka anjing ini, kenapa tidak ikut mati bersamanya? Apa katamu? Anak kurang ajar. Kau mengutuk adikmu untuk mati. Sudah, apa di rumah tidak cukup kamar untukmu? Ibu menyiapkan makan untukmu. Ayo makan dulu. Keluarga. Keluarga bukan mainan. Tidak boleh diangkat lalu dibanting sampai mati. Kenapa pecundang ini begitu aneh? Berani melawanku. Nanti di meja makan dia akan kubuat malu. Mana Bisumi? Kenapa tidak memberikan sumpit untuk nyonya besar? Kakak, aku sudah terbiasa makan berempat. Tidak mengambil piring dan sumpit kakak. Ayo, tidak apa-apa kalau lupa makan. Lagi pula ini kan semua makanan favorit Citra. Kalau kamu makan, Citra jadi berkurang. Barang kotor, minggir. Bulu-bulunya jatuh ke dalam sup yang ibu buat untukku. Citra memang anak yang pengertian. Suka, lain kali aku buatkan lagi ya. Semua yang mengganggu Miko harus mati. Ini semua makanan favoritmu. Kalau begitu, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Ayo Lestari, apa yang kau lakukan? Lepaskan Citra. Aneh, kenapa kekuatannya sebesar ini? Ayo, kalian akan segera ujian. Bisa tidak berhenti membuat masalah? Ujian. Di mana obatku? Sepertinya dia sudah tahu takut. Di sini pura-pura sakit untuk mencari simpati. Kalian tidak punya obat, aku cari sendiri. Jangan sedih Citra, bukankah kamu selalu ingin mengundang teman? Datang ke rumah bermain, besok undang saja mereka ke rumah. Bebas kalian bermain. Terima kasih ibu. Kenapa dia pulang kali ini begitu aneh? Harus cari waktu pergi ke rumah sakit jiwa harapan. Tanya tentang kondisinya. Kira dengan membuang bahan belajarku bisa menghentikanku belajar? Citra Dewi, aku sudah tidak butuh soal-soal anak kecil itu.
Miko, Demi kucing ini kamu hampir melukai tanganku. Kalau begitu aku akan menghancurkan hewan kecil ini. Bukankah kalian ingin main ke rumahku? Jika kalian membantuku menangani hewan kecil, kalian bisa datang setiap hari. Dokter Rina, berikan data Ayu beberapa tahun ini. Tuan Muda Bayu, keluarga Wijaya jangan-jangan mau mengirim Nona Ayu kembali lagi. Selama Ayu tidak mengganggu Citra lagi, aku tidak akan mengirimnya kembali. Syukurlah, Tuan Muda Bayu, ini rekaman CCTV saat itu. Kau bos di sini, seorang gadis ingusan. kau mau bermain denganku? Ini Ayu, dia dulu bahkan tidak berani mengangkat kepala. Tuan Muda Bayu, ini rekam medis Ayu. Dia sekarang bisa menjatuhkan seorang pria kuat seperti membunuh seekor serangga dengan mudah. Ayu sekarang sudah jauh lebih baik. Tapi ingat satu hal, jangan sekali menyentuh kucingnya. Kalau tidak akibatnya tak terbayangkan. Citra, ini dia orang rendahan dari desa itu kah? Benar-benar terlahir hina ya? Aku mau kembali belajar. Aduh, Tangkap dia. pacar sebanyak apapun tak akan menyelamatkanmu. Terlahir hina. Aku ingin bicara denganmu, betul kan? Kau bahkan tidak berani menatap kami. Masih seperti yang dulu, tidak peduli bagaimana aku mempermalukanmu. Kau hanya pura-pura tuli dan bisu. Kau tidak memberitahu mereka. Akulah satu-satunya putri kandung ayah dan ibu. Kaulah pemalsu yang menukarku, kan? Citra, apa yang dikatakan itu benar. Dia adalah satu-satunya putri kandung sejati keluarga Wijaya. Kenapa tidak kau katakan sejak awal? Apa yang ditakutkan? Dia memang benar. Putri kandung keluarga Wijaya itu benar, tapi di hati keluarga Wijaya, akulah kesayangan mereka. Lihat ini. Dalam giok besar keluarga Wijaya. Benar, akulah satu-satunya putri keluarga Wijaya. Ayah, ibu, dan kakak, bahkan demi aku, mereka memasukkan ke rumah sakit jiwa dan menahannya selama 3 tahun. Ternyata Nona Citra adalah satu-satunya putri keluarga Wijaya. Kau orang rendahan dari desa, pura-pura apa di sini? Kau ingin bermain denganku? Orang gila, siapa yang mau main dengan orang rendahan sepertimu? Dokter Rina bilang kalau ada konflik dengan orang lain harus lapor polisi. Bukannya membunuh seluruh keluarga dengan pisau. Masih 7 hari lagi sampai ujian. Orang rendahan ini masih mau ikut ujian. Tinggal 7 hari. Aku menghabiskan 3 tahun menyiram bunga ini. Bunga kejahatan mana bisa dipanen lebih awal. Wanita murahan ini dulu adalah jenius akademik. Sepertinya dia ingin menggunakan nilai untuk menyenangkan ayah ibu. Tidak, aku tidak boleh membiarkannya berhasil. Kamu masih mau ujian? Mimpilah. Kalian pegang dia. Ayo, aku akan membakar mimpi siangmu menjadi abu. Kamu ingin bermain api dan terbakar sendiri. Kamu ingin mencari masalah. Kamu seorang pecundang bisa memberikan masalah apa? Paling-paling kamu masih universitas terkenal di hadapan ayah ibu mencari sedikit perhatian. Tapi aku tidak akan membiarkan kesempatan itu. Kalian berani membakar bukuku. Ada apa? Kenapa tiba-tiba kekuatannya sebesar ini? Aku nggak bisa nahan dia. Kalian apakan Niko? Mau tahu ya, berlutut dan bersujud 100 kali padaku, aku akan memberitahumu di mana kucing kampung yang menjijikan itu. Orang jahat harus mati. Tapi aku harus menyelamatkan si Miko. Harus menyelamatkan si Miko. Wanita murahan, apa yang kau gumamkan lagi? Apa kamu diam-diam membicarakan aku? Angkat kepalanya.
Bukankah itu hanya seekor kucing? Sampai segitunya? Tidak akan ada yang mati kan? Sekarang, bisakah kau mengembalikan si Miko padaku sekarang? Pukul hewan kecil ini sampai mati. Pukul. Si Miko, mereka membunuh si Miko. Inilah akibatnya melawan aku, putri kandung sejati. Lalu kenapa? Hanya seorang udik bau di keluarga ini kamu tidak akan pernah bisa bersaing denganku. Kenapa dia masih tertawa? Apa dia benar-benar gila? Berpura-pura gila dan bodoh. Kalian, beberapa pegang dia, aku akan memberinya pelajaran. Berpura-pura gila dan bodoh. Aku tidak berpura-pura. Aku benar-benar sakit jiwa. Citra, apa yang dikatakan wanita murahan ini? Masa iya dia ada masalah di sini? Sudah lama tidak keluar dari tubuh ini. Senangnya bisa bebas. Ayu, 3 tahun di rumah sakit jiwa. Aktingmu sudah meningkat pesat. Kamu sebenarnya tidak sakit. Kamu orang normal. Jangan berpura-pura di sini. Hahaha. Ayu, kamu pecundang sampai diintimidasi oleh mereka. Diam kamu. Citra, keluarga Wijaya tahu dia tidak sakit, tapi masih memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa. Ditahan selama 3 tahun. Karena ayah, ibu, dan kakak sangat peduli padaku. Hanya karena aku bilang setiap hari melihatnya merasa takut, tidak merasa aman. Ayah, ibu, dan kakak langsung memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Aku ingin berterima kasih padamu karena telah memasukkan aku ke tempat seperti ini. Citra, menurutku dia sudah benar-benar gila. Sampai berterima kasih padamu karena memasukkan dia ke dalam rumah sakit jiwa. Kalian akan tahu kenapa aku berterima kasih padanya. Kamu tidak tahu, kasihan banget si hewan kecil itu pasti mati. Matanya sampai keluar, cakarnya sampai hancur. Aku menikmati sekali melihatnya. Sayang kamu tidak ada di sana waktu itu. Tidak apa-apa. Akan kukirim kalian menemaninya. Apa dia merusak ponselku? Jangan-jangan dia beneran sakit jiwa. Katanya orang gila bisa bunuh orang tidak kena hukum. Takut apa? Setiap hari kerjanya di ladang, kekuatannya lebih besar, itu wajar. Kalian pria takut sama dia yang kecil. Ayo, berhenti berpura-pura. Dia tuh pecundang. Dulu aku ambil baju favoritnya, juga ambil kamarnya. Dia bahkan tidak berani bilang tidak padaku. Oh, ternyata penakut ya. Aku tahu yang dari desa memang begitu. Hah? Dia berani menatapku seperti itu? Ayo pukul sini. Kalau berani pukul sini. Baik. Ini permintaanmu sendiri kan? Aku penuhi. Adik, coba ulangi lagi. Bagaimana kalian membunuh si Miko? Katakan bagaimana si Miko mati. Ayo katakan adikku. Lepaskan, kucing itu tidak mati. Kami bahkan tidak menangkapnya. Kucing itu, kami menguncinya di atap. Lihat kucingnya datang. Lihat. Apakah ini sama dengan yang kita lihat tadi? Orang yang sama? Mengerikan. Dia adalah monster. Ngapain nangis? Hanya berpura-pura gila dan bodoh. Aku akan telepon papa, ibu, dan kakak. Aku nggak percaya dia masih berani segitu. Apa dia mengganggumu? Sayang, jangan takut. Ayah dan ibu akan segera pulang. Anak kurang ajar ini. Hari ini harus kuberi pelajaran. Kamu bilang apa? Ayu mengamuk di rumah. Kakak tahu. Kakak akan segera pulang. Biasanya nona kedua tidak mengamuk. Pasti ada yang mengganggu si Miko. Aku harus segera pulang. Tunggu Tuan Muda Bayu. Jika si Miko benar-benar celaka, keadaannya 100 kali lebih mengerikan. Nona kedua memiliki kepribadian kedua. Namanya Kirana. Ayu yang kambuh hanyalah orang gila. Kirana adalah monster menghancurkan segalanya. Tak ada yang bisa mengendalikan Kirana. Kamu bilang apa? Yang terpenting adalah jika Kirana bangun, maka kepribadian Ayu mati selamanya.
Apa? Ayah, ibu, tolong aku. Aku takut. Citra, jangan takut. Ayah ibu sudah pulang. Dia tidak berani menyentuhmu meskipun punya 10 nyali. Lihat sendiri. Bunuh hewan kecil ini untukku. Ayu, kamu tidak berani menyentuh mereka. Pukul saja, terus pukul. Aku lihat berapa lama dia bisa bertahan. Apa yang kamu omongkan? Kamu adalah putri ibu. Memukulmu hanya untuk membuatmu ingat. Ayo, bagaimana kepalamu bisa seperti itu? Biar ibu lihat sini. Sini nak. Ibu, jangan salahkan kakak. Dia benar. Aku memang tidak berguna. Biarkan kakak mencekikku sampai mati Apa saja. katamu? Bajingan ini dia mencekikmu juga. Tidak apa-apa. Aku sudah menikmati kasih sayang selama bertahun-tahun. Kakak memang berhak menghukumku. Ayo, apa ini cekikanmu? Anak kurang ajar. Ternyata dia benar-benar menindas Citra di belakang. Aku hari ini pasti akan balas dendam untuk Citra. Kalau begitu, seharusnya dia mengundang teman-temannya ke rumah untuk membakar buku-bukuku, menyuruhku berlutut sampai kepalaku berdarah. Kalian, apa kalian benar-benar orang tuaku? Ayah, ibu, kucing ini yang mencakarku lebih dulu. Aku hanya... Citra hanya ketakutan. Di matamu hewan kecil ini lebih penting dari adikmu. Kalau begitu aku akan bunuh dia sekarang. Lihat apa kamu masih berani mengganggu adikmu. Paman, dia sangat menakutkan kalau marah. Meskipun dia gila, dia hanya peduli kucing dan tidak peduli pada ayahnya. Ayo. Kamu mukul kucing atau mukul Anda? Mana aku tahu dia. Masa nggak bisa jagain? Ibu, jangan salahkan bapak. Ini salahku. Kalau aku pergi, keluarga kalian bisa berkumpul kembali. Kamu tetap anak kesayangan ayah dan ibu. Tapi dia... Kucing ini di hatinya lebih penting daripada adiknya. Daripada orang tuanya. Ayo, masa kamu nggak bisa bergaul dengan keluarga dengan baik? Waktu Citra sendiri, semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu membuat rumah ini menjadi kacau? Kalian ini bodoh sekali. Bagaimana sih cara kalian jadi orang terkaya di kota Harmoni? Apa katamu? Kalau kalian gak bodoh, kenapa bisa dipermainkan oleh Citra Dewi? Kenapa percaya aktingnya yang jelek sekali dan kebohongannya? Aku sungguh gak bohong, kakak. Aku tahu kamu sangat benci padaku. Aku pergi dari rumah ini saja. Citra, ayah dan ibu percaya padamu. Apa kau pikir kamu putri kandung ayah dan ibu bisa senaknya sendirian? Adikmu itu dia dibesarkan langsung oleh ayah dan ibu. Dia manis sekali, ayah ibu paling tahu. Dia kebanggaan aku dan ibumu. Tapi kamu anak durhaka, nggak tahu terima kasih. Demi kucing murahan begini sama kami. Sekarang biar aku lihat, demi kucing kampungan ini, apa kamu bisa bicara baik-baik? Halo? Apa ini asosiasi keamanan? Di sini ada kucing gila. Kirim tim penangkapan hewan. Cepat bunuh kucing itu. Ayo, kamu gak bisa lagi menahanku. Kirana, kamu juga mau menyakiti si Miko? Kenapa kalian semua menyakiti si Miko? Kenapa para bodoh ini tidak mengerti bahasa manusia? Kenapa para bodoh ini mau mencari mati sendirian? Kenapa? 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 Coba lihat, apa tim penangkapan sudah datang? Hei Bayu. Pak, kamu dan ibu sudah sampai rumah. Apakah kamu sudah bertemu Ayu? Dia diam-diam mengganggu Citra di belakang kami. Kalau aku tak kembali, dia akan memukul Citra sampai masuk rumah sakit. Anak membangkang ini sangat kurang didikan. Sekarang aku akan mengejarnya dengan keras. Aturan keluarga Wijaya, Pak. Ayu sekarang sakit parah. Kamu jangan memancingnya. Jangan sentuh kucingnya. Kalau tidak dia bisa mati. Omong kosong apa itu? Menurutku dia sekarang kuat sekali. Tapi Citra malah diganggu lagi olehnya. Di jalan pulang, belikan perhiasan untuk menghibur Citra. Kenapa mulai peduli dengan ini? Wanita murahan, dia benar-benar berani merebut perhatian denganku. Ayah, ibu, pergelangan tanganku sakit sekali. Citra, ayah ibu pasti akan membela kamu. Tangkap kucing itu supaya kakak tidak berani mengganggumu lagi. Tidak peduli apakah kau benar-benar gila atau pura-pura, aku hanya perlu pakai sedikit trik bisa membuat ayah ibu menghancurkanmu. Aku harus pergi dari mereka. Aku tidak bisa menjadi gila lagi. Mereka akan memaksa Kirana muncul. Halo, saya petugas penangkapan dari tim keamanan. Saya mendapat tugas untuk menangkap kucing gila di sini. Halo, aku yang telepon. Citra, aku tidak mau main lagi ke rumahmu. Aku pergi. Ada kucing gila masuk ke rumah kami. Hari ini tolong tangkap dan bunuh kucing gila itu. Kucing itu harus dibunuh. Dialah yang membuat rumah kami berantakan. Tenang saja, saya petugas penangkapan profesional. Pasti tidak akan gagal. Si Miko bukan kucing gila. Hewan kecil itu akan mati. Ayu, kau juga akan mati. Kalian semua harus mati. Kau berani mengutuk ayah ibu hanya demi kucing? Bunuh kucing itu sekarang juga. Aku mau lihat setelah kucingnya mati bisa apa dia.
Papa, sebaiknya ikat kakak. Dulu jangan sampai dia melukai dirinya sendiri. Lihat Citra, betapa pengertiannya dia, selalu memikirkanmu. Bagus Ayu, jika kau tidak membiarkanku keluar, kucingmu akan dibunuh. Kalian jangan hancurkan semuanya. Adik perempuan, tenang saja. Ini obat khusus euthanasia hewan. Kucingmu tidak akan terlalu menderita. Kali ini kau berkekuatan luar biasa pun hanya bisa melihat kucing kesayanganmu mati. Masih pura-pura. Biarkan kau berpura-pura lagi. Cepat lakukan. Ah! Kau, apa yang mau kau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Saat lahir kembali, jangan lupa namaku Kirana. Itu tali panjat beling profesional. Meskipun pakai pisau sulit dipotong. Gadis kecil ini begitu lemah, tapi dia memutuskan begitu saja. Hanya saja tali ini kualitasnya buruk, Ayah. Kakak pasti tidak sengaja memarahi Bapak. Anak kurang ajar. Aku ini bapakmu. Karena seekor kucing bicara seperti ini padaku. Sepertinya rumah sakit jiwa kamu tidak belajar sopan santun. Hanya belajar pura-pura gila. Berpura-pura gila dan bodoh. Hah, salah kata ya. Di rumah sakit jiwa mereka tidak pernah berani memanggilku orang gila. Mereka memanggilku monster. Gadis baik, kau dibilang monster. Kami mengirimu ke rumah sakit jiwa itu demi kebaikanmu. Ayah dan ibu tuh selalu mengerti kamu. Dasar bodoh yang tidak mengerti bahasa manusia. Kita mulai dari siapa ya? Kakak, 1000 salahku. Semuanya aku yang tidak seharusnya menikmati cinta ayah ibu. Jika kamu mau memarahi, marahilah aku. Jangan menyakiti hati ayah ibu. Jika kau mengganggu adikmu, ibu pasti tidak akan memaafkanmu dan tidak akan termakan oleh pura-pura gila dan bodohmu itu. Sadarlah, sadarlah kamu. Kalau begitu mulai dari kamu saja. Dokter Rina, Ayu adalah adikku. Mengapa kau biarkan dia terpicu mengalami kepribadian ganda? Tuan Muda Bayu, ada beberapa hal yang sebaiknya Anda lihat sendiri. Ayu, apa yang terjadi padanya? Tuan Muda Bayu, karena Anda benar-benar menganggap Nona Ayu sebagai adik kandung sendiri, maka saya akan mengumpulkan semua rekaman selama 3 tahun ini, menyusunnya menjadi file video dan mengirimkannya kepada Anda. Sudah, jangan mempermalukan diri sendiri. Cepat minta maaf kepada Citra. Ayah ibu tidak akan mempermasalahkannya lagi. Minta maaf padanya. Apakah kau yakin? Tidak apa-apa ibu, saya tidak menyalahkan kakak. Lagi pula saya sudah dicintai kalian begitu lama. Wajar jika kakak merasa tidak seimbang. Citra, kamu terlalu baik dan mudah iba. Barulah ia berani mengganggumu. Hari ini jika tidak ada yang minta maaf padamu, ayah akan mengirim kembali. Sudahlah suamiku, dia hanya seorang gadis lemah. Tidak akan berani tinggal di tempat yang begitu kacau. Cukup suruh dia berlutut di luar beberapa hari. Ternyata selama ini kau menggunakan ayah dan ibu sebagai tameng. Ayu tetaplah pecundang seperti dulu. Baiklah, tentu aku bisa minta maaf padanya, tapi tubuhnya utuh tanpa cedera, bahkan tidak ada bekas luka. Bagaimana aku bisa minta maaf padanya? Lebih baik aku hancurkan wajahnya dulu, lalu patahkan lengannya, baru minta maaf dengan sungguh-sungguh. Bagaimana? Anak kurang ajar, kalau kamu berani menyentuh Citra sedikit pun, keluar dari keluarga Wijaya. Suamiku, apakah belum tahu? Ayu itu bukan anak nakal. Sudahlah, sudahlah. Ayu sekarang berlutut dan minta maaf pada Citra. Ibu akan memperhatikan padamu. Maaf, maaf. Kau gila. Berteriaklah, semakin keras kalian berteriak, semakin senang aku. Aku berbeda dengan Ayu. Tubuhku itu paling benci keramaian, tapi aku paling suka mendengar teriakan kalian. Jangan berpura-pura, cepat lepaskan adik. Aku akan menelpon sekarang, suruh rumah sakit jiwa menjemputnya. Didik dia dengan baik. Ayu. Ayu, kalian tidak akan pernah melihat Ayu lagi. Aku ulangi sekali lagi, sekarang namaku Kirana. Kirana sudah bangun. Kakak, aku tidak tahu bagaimana aku membuat kakak marah. Dia tiba-tiba memukulku. Aku sakit sekali. Saudara, kamu sekarang segera telepon rumah sakit jiwa Harapan. Suruh mereka menjemput bajingan ini. Bukankah dia suka berpura-pura gila dan bodoh? Biarkan dia kembali hidup bersama orang gila sungguhan selamanya. Kamu bukan Ayu. Siapa kamu? Lepaskan Citra. Aku Kirana, kakak. Aku sedang minta maaf padanya, benar kan? Kakak, tidak. Dia gila. Ayu tidak akan seperti ini. Semua yang dikatakan Dokter Rina benar. Ayu terprovokasi sampai batas maksimal dan terbelah menjadi kepribadian kedua. Tenang Ayu. Aku sudah bosan. Kamu sudah tidak berguna. Temui kucing itu. Dasar anak kurang ajar. Aku akan membuatmu berhenti berpura-pura. Orang tua ingin aku bermain denganmu. Begitu tidak sabar. Kirana, jangan gegabah. Jangan gegabah. Biarkan dia gila. Apa dia berani, benar-benar berani melawan kakek kandungmu sendiri? Kirana adalah monster. Tidak ada setitik kemanusiaan pun.
Kamu sungguh menyakitiku. Suamiku, tadi kalau bukan saudara menarikmu pergi, kau akan... Sekarang telepon rumah sakit Jiwa Harapan. Sudah. Ini semua hanya pura-pura depan kalian. Aku tidak percaya orang yang normal bisa menjadi sakit jiwa. Aku harus pergi. Tuan Muda Bayu, tunggu sebentar. Ini adalah obat penenang dosis maksimal. Jika kepribadian Kirana benar-benar muncul hanya bisa pakai ini. Kenapa? Kau mau main sama aku? Kamu Kamu sungguh berani. sungguh berani. Ayo, tidak apa-apa. Taka memang bisa. Taka, beri dia pelajaran. Bohong. Kenapa tidak mempan? Ini jelas dosis maksimal. Obat penenang dengan konsentrasi tertinggi. Karena Ayu sudah mati, lagi pula di dunia ini tidak akan ada yang peduli padanya. Malang. Obat penenang pun tidak mempan. Apa Ayu benar-benar sudah mati? Ayu, cepat bangun. Kakak di sini. Kamu benar-benar menjijikan. Lepaskan aku. Bayu, cepat lepaskan dia. Jangan biarkan hewan ini melukaimu. Kurang ajar, ini sudah gila. Ibu akan laporkan polisi sekarang dan tangkap dia. Ayu, cepat sadarlah. Apa yang terjadi? Anak haram ini bukankah sudah mati? Oh iya, tadi yang disuntikan padanya adalah suntikan obat bius pertama. Sekarang efek obat biusnya sudah hilang. Si Miko. Semangat Ayu. Kamu bisa bangun. Diam kalian. Setiap malam teringat kata-kata ibu. Air mata berkilau. Lagu itu. Ayah, ibu, aku sangat merindukan kalian. Ibu, ayah, ibu, aku sangat merindukan kalian. Diam, aku tidak mau kembali. Si Miko, cepat ke sini. Cukup, pura-pura ya. Aku akan mengirim kembalimu ke RSJ. Aku kenapa? Aku kembali lagi. Syukurlah. Miko, kamu tidak apa-apa, Miko? Aku akan suruh orang menyingkirkannya sekarang. Bapak jangan marah. Aku sudah bicara dengan dokter. Asalkan kucing ini tidak apa-apa, Ayu tidak akan kambuh lagi. 3 tahun lalu Ayu Lestari menjadi juara nasional. Kali ini aku tidak boleh membiarkan kesempatan untuk unjuk gigi. Ayah, ibu, aku sungguh ingin masuk Universitas Jaya dan bertunangan dengan Kak Rizky dengan lancar. Tapi hari ini kakak bilang, jika aku berani masuk Universitas Jaya, dia akan membuatku hidup lebih buruk dari mati. Apa? Tampaknya anak kurang ajar ini ingin menyakiti Citra. Kalau begitu, kurung dia. Kurung sampai Citra selesai ujian. Ayu Lestari cuti 3 tahun. Tahun ini harus ikut ujian bersama Citra. Ujian? Kau pikir dia hanya berpura-pura gila? Dia pecemburu, sengaja mengganggu belajar Citra. Sekarang bisnis sedang lesu. Hanya jika Citra masuk Universitas Jaya dan menikah dengan Tuan Muda Ardi, baru saham keluarga Wijaya bisa selamat. Kondisi mental Ayu tidak stabil. Mungkin mengurungnya sementara juga merupakan perlindungan. Aku di mana ini? Ayu Lestari, ujian kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan sedikit pun. Citra Dewi, keluarga Wijaya, selamat datang di neraka yang kubangun untuk kalian. Citra, seminggu lagi kamu ujian. Minggu ini kamu tinggal di sini, jangan kemana-mana. Udah bodoh. Ditambah lagi ketinggalan pelajaran 3 tahun, pasti nggak bisa mengajar. Tapi kalau kamu berprestasi pada upacara pembukaan sekolah, kami akan mengizinkanmu mendengarkan di luar. Ayah, ibu, aku ingin bicara sebentar dengan kakak. Kakak, ternyata otakmu benar sudah kukacaukan. Orang gila nggak bisa ikut ujian kan? Dan Rizky, dia itu adalah anak orang kaya. Saham keluarga Wijaya akan naik drastis. Tak ada yang akan mengingatmu. Kau di sini tinggallah seumur hidupmu. Oke, selamat tinggal. Maaf, merepotkan. Para bodoh itu pasti nggak akan menyangka kalau kau tidak akan memadamkanku. Mereka benar mengira barang-barang ini bisa mengurungku. Tapi bukankah menurutmu menghancurkan mimpinya dengan tangan sendiri, mengubah panggung menjadi neraka bagi mereka lebih menarik? Wanita baik mendapatkan nama baik, wanita jahat mendapatkan segalanya. Lihat saja, akan kuhancurkan kalian. Tuan Muda, ini foto wanita dari beberapa keluarga terpandang. Kakek Agung sudah mulai mogok makan. Dia bilang, kapan kau milih cucu menantu? Dia akan makan. Orang tua itu lebih baik diet untuknya. Dan lagi, dia seenaknya merekam obrolan pribadiku dengannya. Menyebarkan beberapa merepotkan aku, menghapus trending topik. Nomor ini kau telepon 10 kali sehari. Mungkin dia sudah memblokirmu. Kalau tidak tersambung teleponmu seumur hidup,
IQ-mu meskipun di bawah 100 setidaknya tahu arti ketekunan. Di dunia ini ada beberapa orang yang IQ-nya bisa menandingimu, tapi jeniusnya juga harus menikah dan punya anak. Kakek Agung masih menunggu, meneruskan gen unggul. Hei, akhirnya kau berani mengangkat teleponku. Selalu nomor 2. Apa aku tidak salah dengar? Kau panggil aku apa? Aku ingin mengikuti ujian tahun ini. Kau urus kartu ujianku. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Tidak mau bertanding. Tidak perlu, aku sudah dapat 750. Kau dapat 750 karena kemampuanmu segitu. Aku mendapatkan 750 karena maksimalnya segitu. Baik, aku terima tantanganmu. Tapi, hei, aku tidak mengerti dunia jenius. 3 tahun, kau tahu bagaimana melewati 3 tahun ini? Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika. Gadis bernama Ayu Lestari ini ternyata selalu mengalahkanmu. Urus kartu ujian Ayu Lestari. Ini satu-satunya lawanku seumur hidup. Tuan muda, dari hasil kompetisi, Tuan bukan lawannya. Sama kalian yang IQ rendah nggak bisa diajak ngomong. Saudara Ayu, kamu juara nasional. Selamat ya. Saudara mau cari siapa? Halo Ayu, saya Rizky Pratama. Rizky Pratama. Setiap olimpiade kita berdua selalu juara 1 dan 2. Aku adalah lawan terbesar seumur hidupmu. Ayu, ini dia yang selalu senomor 2. Semangat. Jangan sombong dulu, berani kasih nomor teleponmu, kita tanding lagi. Aku tidak punya ponsel. Pakai punyaku saja. 3 tahun lalu kamu tidak berani menemuiku di pesta juara nasional. Aku ingin lihat seperti apa dirimu sekarang. Cukup, selipkan dari pintu. Bapak Direktur Rizky, apa kita salah jalan? Siapa yang mau mengurung juara nasional di tempat seperti ini? Seperti pengurung anjing gila. Tidak salah lagi, ini dia. Kau menghilang selama 3 tahun, ternyata kau dikurung ke tempat seperti ini. Maksudmu, ini rahasia eksklusif belajarmu. Kau melakukan ini demi dia. Bersusah payah untuk memasukkanku ke rumah sakit jiwa harapan. Kenapa kau merobek barangku? Kau menggoda Kak Rizky, wanita murahan. Kau tidak akan pernah bisa belajar lagi seumur hidupmu. Karena kau begitu peduli padanya, maka aku akan membuatmu dengan tangan sendiri mengirimmu ke neraka. Aku dikurung di sini karena aku orang gila. Orang gila, Tuan muda hati-hati, saya akan panggil satpam. Memalukan, ternyata benar ya. Saudari Ayu benar-benar lucu. Aku tidak pernah bercanda. Jenius di kiri, orang gila di kanan. Aku lihat sisi jeniusmu. Sekarang penasaran seperti apa kamu saat gila. Penasaran pada seorang adalah awal dari perasaan. Kamu harus berhati-hati, Rizky. Ternyata kau sedikit narsis. Aku menang 1 ronde. Sayang sekali. Aku tadinya juga penasaran padamu. Apa? Tunggu, aku akan menyelamatkanmu. Jangan bergerak. Taruh barang di pintu saja. Jika kau di pesta penghargaan kau tidak datang, apapun rencana, aku akan menghancurkan pintu ini. Selesai. Tuan muda, kau dibuka oleh Nona Ayu. Dia tampaknya sangat menyukaimu. Kenapa kau tidak memberitahunya? Yang membuatmu begini, aku tidak butuh siapapun untuk membela aku. Aku hanya ingin sorotan, panggung dan penonton yang sempurna untuk menghancurkan keluarga Wijaya. Membunuh dan menghancurkan hati Ayu. Ayu, kau benar-benar perempuan jahat. Citra, kamu hebat. Yang lagi lebih bagus tidak memiliki latar belakang seperti Citra. Sepertinya tahun ini Citra pasti bisa menikah ke keluarga Pratama. Bu, kalian bawa Citra rayakan yang meriah. Ayu sekarang tinggal di mana? Aku mau antar makanan. Aku saja ingin merayakan bersama keluarga saat ini. Yang terpenting sekarang adalah ujian Citra. Setelah hasilnya keluar, Citra berhasil menikah dengan keluarga Pratama. Saham grup Wijaya bangkit kembali. Maaf Citra, ini salah kakak kurang pertimbangan. Nona Ayu, barang yang Anda minta sudah saya bawa. Jauhi pintu. Oh, baik. Maaf, apakah aku mengejutkanmu? Sudah biasa. Di USB ini ada yang Anda minta, rekaman CCTV rumah sakit. Soal saya keluar, jangan beritahu keluarga Wijaya ya.
Anda pasti tidak ingin saya dikirim kembali untuk menemani kalian. Baik, ya. Dokumen ini tolong kirimkan ke alamat di atas. Terima kasih. Ini adalah bukti baris kelima konjektur Golpa. Ternyata Ayu adalah orang yang membuktikan 3 baris pertama konjektur, mengguncang dunia dan kemudian hilang secara misterius. Jenius matematika itu. Baris ketiga lagi. Apa jika tidak menemukan karma? Konjektur Golpa, apakah akan selamanya terhenti di baris ketiga? Profesor, ini ada surat undangan tahun ini. Silahkan lihat. Jika tidak ada masalah, saya akan kirimkan. Tahun ini ternyata ada juara nasional nilai sempurna. Benar-benar banyak sekali orang berbakat. Sekarang ternyata masih bisa menerima surat fisik. Karma, dia mengirim surat. Ini adalah langkah penyelesaian baris kelima. Tuhan Maha Adil 3 tahun lalu membuktikan konjektur Golpa. Karma peringkat 3 teratas akhirnya muncul. Sekarang hanya selangkah lagi dari pembuktian final. Saya harus menemuinya. Profesor Budi, pesta penghargaan juara nasional segera dimulai. Bagaimana kalau setelah penghargaan selesai Bapak cari karma ini? Kalau begitu cepat antarkan saya sekarang. Jangan buang-buang waktu sedikit pun. Ayah, ibu kata, saya pakai gaun ini ke pesta penghargaan, boleh? Cantik, Citra, nanti semua mata akan tertuju padamu. Cantik sekali. Sayang, tadi Rizky tidak pernah punya waktu untuk hadir di pesta penghargaan. Tak apa, setelah pesta penghargaan selesai, ayah akan mengantarmu melamar ke keluarga Pratama. Ayah dengar, kakek Agung memberi ultimatum kepada Tuan Muda Rizky. Tahun ini harus membawa cucu menantu pulang. Baik, Tuan, surat undangan pesta penghargaan sudah tiba. Cepat ambil. Ini surat undangan untuk juara nasional. Kamu jadi juara nasional. usahaku akhirnya membuahkan hasil. Kali ini Kak Rizky juga datang ke pesta penghargaan. Tahun sebelumnya Tuan Muda Rizky tidak pernah hadir di pesta. Kali ini pasti khusus datang untuk Citra. Bagaimana dia bisa punya undangan pesta penghargaan? Ayah, ibu, kakak, ayo kita cepat pergi. Jangan buat Kak Rizky menunggu lama. Halo, maaf, Anda ingin model rambut seperti apa? Saya ingin semua orang harus mengenal lagi penampilanku. Sahabat baik, kali ini kita tidak akan bertarung bersama. Selamat ya Bapak Direktur Wijaya. Ternyata keluarga Bapak ada seorang juara nasional. Mulai sekarang karir Bapak akan sukses. Mohon bimbingannya lebih lanjut. Itu semua berkat Citra yang membanggakan. Citra, setelah acara penghargaan selesai, apa yang kamu mau akan kubelikan semuanya. Citra, kamu hebat sekali. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa datang ke pesta ini. Menambah pengalaman. Tuan Muda Rizky benar-benar datang. Bos, sepertinya dia membatalkannya lagi. Aku tidak pernah berharap dia tepat waktu. Panggungnya sudah kusiapkan untuknya. Dia pasti akan datang dengan pakaian mewah. Kabarnya tes IQ mencapai 190. Dia sungguh jenius, tapi biasa aja enggan menghadiri acara seperti ini. Tapi kali ini dia datang sendiri. Pasti karena kamu sang juara nasional. Kabarnya dulu Tuan Muda Rizky dikalahkan oleh seorang juara wanita misterius. Dikalahkan jadi nomor 2. Jadi dia selalu tertarik pada juara wanita. Memangnya bisa dibandingkan dengan Citra? Betul, bukan hanya juara nasional, tetapi cantik dan keluarganya yang terbaik. Dia dan Tuan Muda Rizky adalah pasangan yang sempurna. Kak Rizky, terima kasih ya sudah datang untukku ke pesta penghargaan hari ini. Kamu siapa? Rizky, kamu lupa, ini adikku Citra Dewi, juara tahun ini. Bayu, bercanda apa kamu? IQ-nya paling tinggi 70. Beri dia 100 tahun juga tidak akan bisa mendapatkan nilai setinggi itu. Rizky Pratama, meskipun kamu temanku, tidak boleh menghina adikku seperti ini. Kakak Bayu, aku paling benci dibodohi.
Lelucon keluargamu ini, aku sangat tidak suka. Tuan Muda Rizky, mana mungkin kami berani berbohong sebesar ini? Lihat, di undangan tertulis jelas, mengundang juara nasional untuk hadir ke pesta penghargaan. Undangan asli, wanita itu pasti tidak akan diam saja. Apa yang sudah dia siapkan? Kak Rizky, dulu aku memang tidak pintar, tapi aku selalu menyukaimu. Demi kamu, aku mengulang 3 tahun, baru bisa jadi juara nasional. Keluarga aku sebut tidak membohongimu, Kak Rizky. Ini pemerasan moral ya. Aku orangnya tidak punya prinsip. Kamu benar-benar keterlaluan. Demi memenuhi standar pasanganmu, Citra sudah berusaha keras, kamu tahu. Kak Rizky, bukannya kamu bilang kamu suka juara nasional? Untuk hari ini, aku benar-benar sudah bersiap lama, Kak Rizky. Pertunjukan akan segera dimulai. Kamu tunggu saja. Kerja bagus. Ayo, bukankah dia dikurung? Dan pakaiannya ada apa? Mau ngapain dia hari ini? Siapa itu? Berwibawa sekali. Iya, aku belum pernah lihat gadis dengan aura kuat seperti ini. Seolah dialah yang menjadi pusat perhatian hari ini. Aku sudah tahu semua ini sudah kupersiapkan. Selanjutnya, kau mau main apa? Tunggu saja. Citra, bukankah ini kakakmu yang gila itu? Kenapa dia juga datang? Kakak Citra, kau juga anak perempuan keluarga Wijaya. Mereka lah yang mengurungmu di tempat seperti itu. Anak kurang ajar, siapa yang membiarkanmu keluar? Itu lagi baju dari mana kau curi? Hari ini adalah hari besar Citra. Apa maksudmu datang ke sini? Ingin mengganggu? Anda semua berpikir dengan gudang terbengkalai itu dan beberapa rantai besi yang tidak berguna bisa menjebakku. Gedung terbengkalai milik keluarga Wijaya sudah masuk zona bangunan rusak. Sebentar lagi akan dibongkar. Ayah, ibu, tega mengurung Ayu tempat seperti itu, apa bedanya membiarkan dia mati? Kenapa kau di sini? Setengah bulan lalu, aku juga ikut ujian juara tahun ini. Ini adalah aku, Ayu. Apa? Juara nasional tahun ini bukankah Nona Citra? Bapak Direktur Wijaya, juara hanya 1. Tapi Anda punya 2 putri. Kalau begitu juara nasional tahun ini milik siapa sebenarnya? Tentu saja milik Citra. Ayu Lestari itu murid bodoh, mana mungkin bisa juara? Kalian semua tahu Ayu Lestari besar di pedesaan, orang tua petani yang buta huruf. Tapi Citra sejak kecil hidup mewah, mendapatkan sumber pendidikan terbaik. Jadi juara nasional yang sebenarnya tentu saja pasti Citra yang akan memenangkan. Keluarga Wijaya dengan terang-terangan pilih kasih dan ketidakadilan diucapkan dengan begitu wajar. Selain sebelum ujian dikurung di tempat seperti itu, di keluarga Wijaya berapa banyak penderitaan. Ayu, mengaku sebagai juara nasional itu tanggung jawab hukum. Karena balas dendam pada Citra lalu menghancurkan masa depanmu sendiri. Kesusahan beberapa hari ini kakak akan menggantinya dengan baik. Kamu tidak mampu membayarnya. Kakak, apapun yang kamu bisa aku beri. Tapi aku, demi Kak Rizky, aku berusaha jadi juara nasional. Kenapa kau bahkan merebut hal terpenting yang harus kau rebut? Bukankah kau paling tahu kemampuanku? Berani sekali kau bicara begitu. Adapun hal terpentingmu aku ambil dengan mudah. Kalau bisa rebutlah dariku. Profesor dari Universitas Jaya datang. Maaf menunggu lama. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pesta tahunan ini. Profesor Budi akhirnya datang. Begitu Profesor Budi mengumumkan, kita tahu siapa juara pertama tahun ini. Pasti Nona Citra. Zaman orang miskin jadi kaya sudah lama berlalu. Sumber daya pendidikan terbaik baru bisa melahirkan orang berbakat. Sepertinya juara nasional ini membuat kakakmu terpancing. Membuatnya berhayal juga jadi juara nasional. Nanti Profesor Budi akan memberimu sertifikat. Dia akan dipermalukan di depan umum. Kakak, bahkan jika kamu ikut ujian tahun ini, aku bisa bilang padamu, gelar juara nasional tidak akan bisa kamu rebut. Kami tahu kamu tinggal di luar selama bertahun-tahun dan iri pada Citra. Tapi kalau kamu lihat pemberian sertifikat untuk Citra, hatimu akan semakin tidak seimbang. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Pergi? Tidak. Bukannya dia suka berbohong dalam hal belajar, bahkan tidak sebanding dengan Citra. Berani ngomong sembarangan katanya juara. Mau mencuri prestasi Citra. Sekarang lihat saja siapa yang sebenarnya juara nasional itu. Kalau begitu, kalian juga rasakan apa itu mempermalukan diri sendiri. Tahun ini Nusantara banyak melahirkan orang berbakat.
Saya membawa dua kabar baik. Pertama, tahun ini tidak hanya mendapatkan peringkat pertama nasional, tetapi juga nilai sempurna. Mari kita ucapkan selamat saudari Citra. Oh, ternyata ini cara balas dendamnya. Cukup pintar. Mengangkatnya tinggi-tinggi lalu menjatuhkannya dengan keras. Citra, usahamu tidak sia-sia, bahkan tidak kehilangan 1 poin pun. Citra, kamu benar-benar kebanggaan ibu. Cepat ambil hadiahnya. Cepat-cepat. Tuan muda, Nona Citra ini demi Tuan, dia mendapatkan nilai sempurna dan juga nona dari keluarga terpandang. Kamu begitu bicara langsung menunjukkan kecerdasanmu. Selamat saudari Citra. Nilai ujianmu memecahkan rekor ujian 3 tahun lalu di negara Nusantara. Juara nasional 3 tahun lalu hanya terpaut 3 poin dan nilai sempurna. Tidak disangka 3 tahun kemudian kamu berhasil memecahkannya. Terima kasih Profesor, saya akan selalu berusaha. Terungkap sudah, Citra bukan hanya juara nasional, tetapi juga juara nasional nilai sempurna. Lihat dirimu sendiri, apakah kamu melihat jarak antara dirimu dan Citra? Saya memang sadar dengan IQ Citra. Kepercayaan diri yang begitu yakin adalah juara nasional. Kak Rizky, aku sudah melampaui juara nasional 3 tahun lalu. Kedepannya tidak akan ada yang bisa mengalahkanku. Tuan muda Rizky, Citra untuk menjadi sepadan dengan Tuan telah berusaha keras. Jika Tuan puas dengan Citra, keluarga kita berdua bisa langsung mengikat tunangan sekarang. Saya tidak puas. Kenapa? Bukankah Tuan hanya suka wanita pintar? Apakah Tuan punya prasangka terhadap Citra sehingga merasa aku tidak sebanding dengannya? Kamu jelas tidak sebanding dengannya. Karena nilai sempurna ini, nomor kartu ujiannya adalah milik Ayu. Kak Rizky, apa maksudmu? Aku sungguh tidak mengerti, Kak. Tuan muda Rizky, apa maksudmu? Ini jelas nama Citra. Tidak mengerti bahasa. Nomor kartu ujian ini milikku. Rizky dan saudari ini mencuri nomor kartu ujian dan memfitnah orang lain. Hasil dari mencuri nomor kartu ujian sama seriusnya. Bisa kalian tanggung jawab atas perkataan kalian. Nomor kartu ujian sendiri ini aku yang mengurusnya sendiri untuk Ayu. Jika aku berkata bohong, keluarga Pratama bangkrut. Tuan muda hati-hati bicara. Tenang saja, aku tidak akan membuat Tuan muda bangkrut. Aku minta nilai atas namaku diumumkan di sini, sekarang. Baik, lalu siapa nama saudari ini? Ayu Lestari, Ayu dari sebab dalam sebab akibat. Sebab akibat. Asisten Rio, login ke sistem pengecekan nilai. Sekarang periksa nilai saudari Ayu Lestari. Wah, 140. 140, bahkan tidak bisa melewati Citra. Citra benar, dia tidak salah. Kamu benar-benar lumpur yang tidak bisa dibentuk. Citra Dewi melemparkan kertas ujian ke tanah dan biarkan anjing menginjaknya. Masih lebih baik dari nilai seperti itu. Profesor Budi ini nilai hasilnya Citra Dewi. Kau menuduh sembarangan. Ini nilai kamu. Aku juara nasional nilai sempurna. Ayo, sudah selesai membuat keributan. Nilai Citra sudah kita lihat bersama. Nilai terendahnya pun tak pernah di bawah 600. Jangan habiskan rasa bersalahku padamu. Rasa bersalahmu sesuatu yang tidak pernah ada. Apa yang layak ku habiskan? Anak kurang ajar. Kamu merasa belum cukup mempermalukan diri sendiri. Sekarang cepat kembali ke gudang. Harap tenang, saudari Ayu. Meskipun aku tidak mengenalmu, tapi aku percaya pada Rizky. Penyelidikan ini butuh waktu. Sekarang harus mencari seseorang. Setelah hasil penyelidikan keluar, aku akan memberitahu kalian. Kenapa nilai ini khusus miliknya? Aku tidak boleh membiarkan keluarga Wijaya dan Kak Rizky tahu bahwa Ayu adalah juara nasional. Profesor, aku punya cara untuk memverifikasi langsung siapa di antara kita juara asli dan palsu. 3 tahun lalu kamu... Anak nakal, kamu pikir dengan merendah akan berguna. Profesor, tolong selidiki dengan benar. Perkenalkan ulang. Halo, aku Karma. Kamu Karma? Karma 3 tahun lalu jenis matematika yang mengguncang dunia. Ternyata adalah Ayu Lestari. Tuan muda selalu mengandalkan Karma ini. Tak taunya musuh bebuyutan sendiri. Celaka, seumur hidup Tuan muda akan selalu tertindas dan tidak bisa mengangkat kepala. Profesor, Anda memberikan kami soal penutup. Yang tidak bisa menjawab dialah yang pembohong. Soal penutup, Ayu Lestari, wanita murahan ini, dia ingin mempermalukanku di depan umum. Tak akan menyerah sampai ada bukti. Citra, jangan takut. Kamu juara nasional nilai sempurna. Hadapi dia. Buat dia membayar perbuatannya. Dasar bapak tua sialan, kau mau menggangguku. Baik, kalau begitu aku akan memberi kalian soal penutup.
Saudari Ayu, saudari Citra, demi keadilan ini soal yang sama. Siapa di antara kalian yang bisa memecahkannya, dia adalah yang meyakinkan. Konjektur Golbah, salah satu dari 10 masalah tersulit terdunia. Sepertinya Profesor Budi tidak sedang menguji siapa juara nasional, melainkan menguji apakah Ayu Lestari adalah karma. Citra Dewi, Ayu Lestari, mulai! Mereka bilang apa? Konjektur siapa? Ada hubungannya dengan hari ini apa? Ayu ternyata sudah mulai memecahkan soal. Lebih cepat dari Citra. Pelajar berprestasi sejati semua butuh melihat soal dan berpikir. Kecepatan seperti ini jelas-jelas tidak pakai otak. 2 baris pertama sudah dipecahkan Ayu. Sekarang baris ketiga. Juga baris terakhir yang dipublikasikan saat ini. Tuan muda, Nona Citra sudah mulai memecahkan soal. Cara berpikirnya sama persis seperti saudari Ayu. 3 baris pertama sudah publik. Kalau sangat tertarik dengan matematika, wajar tahu. Saya tahu nilai Ayu biasanya. Pasti anak kurang ajar ini sudah menyiapkan jawaban sebelumnya. Konfirmasi baris keempat sudah keluar. Konjektur Golbah total 9 baris. Saat ini tidak ada yang bisa memecahkan hingga baris keempat. Langkah Ayu dan Citra sama persis. Mungkinkah mereka juga pelajar berprestasi? Aduh, Tuan Mulia, Nona Citra ini jangan-jangan benar-benar juara nasional yang sempurna. Perusahaan Sia tidak akan benar-benar bangkrut kan? Bisakah Anda menarik sumpah yang tadi? Tarik kembali, bodoh. Tidakkah kamu lihat ada masalah di sini? Ayu, kukira kali ini benar-benar akan dibunuh olehmu. Tidak kusangka, bahkan langit pun berpihak padaku. Profesor setiap tahun memberi penghargaan kepada juara. Coba lihat apa yang ada di dalam filenya. Jadi, dia mau bertanya langsung, aku juga bisa menjawabnya dengan lancar. Apa ini? Apa ini? Ah, sudahlah, langsung foto saja, nanti baru dilihat lagi. Berhasil menebak soalnya, Ayu Lestari, meski kau pintar, kau takkan bisa bangkit lagi. Langkah kelima sudah. Email yang kuterima hari ini membuka langkah kelima dari karma. Oh, begitu. Asisten Adi, Tuan muda. Tenanglah Tuan, aku tidak percaya tahayul. Keluarga pertama tidak akan bangkrut. Kamu periksa semua rekaman CCTV di wastafel. Periksa semuanya, bawakan rekamannya, cepat. Mereka semua berhasil memecahkan baris kelima. Apakah baris kelima benar-benar batas kemampuan manusia? Pemikiran penyelesaian soal Ayu dan Citra sama persis. Kok bisa kebetulan begini? Pasti Ayu yang menyalin jawaban Citra. Anak ini sejak kecil suka mencuri. Dialah yang menyalin jawaban Citra. Ada apa? Mungkinkah kedua saudari ini berasal keluarga yang sama? Apakah keduanya jenius? Saya sudah menyelesaikan semua langkah. Soal penutup adalah baris kelima dari konjeksi Goldbeck. Saya rasa saya adalah orang pertama di dunia yang pertama menulis baris kelima yang lengkap. Di dunia ini, selain aku, tidak ada yang bisa menulis baris keenam dengan lengkap. Ayu, kamu pasti bisa. Tuan muda, saya menemukan rekaman CCTV. Ternyata ada masalah. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh berhenti. Kalau begitu, jangan berhenti. Ini baris ke-6. Saudari Ayu berhasil memecahkan baris ke-6 melampaui batas kematematika manusia. Baris ke-7. Kamu memang selamanya juara pertama. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Ini yang ditulis, kenapa aku tidak mengerti satupun ya? 9 baris penuh. Semuanya terpecahkan. Akhirnya aku berhasil memecahkannya. Kirana, Ini seluruh proses konjektur Golbah. Kamu ternyata 3 tahun yang lalu karma si jenius yang mengguncang dunia. Ini dalam sejarah matematika manusia. Kemenangan revolusioner, mustahil. Ayu ternyata bisa memecahkan paling sulit dari 10 masalah matematika tersulit di dunia. Profesor Budi pasti salah. Gadis ini selalu jadi murid bodoh. Apalagi yang tersulit dari 10 masalah. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian belum tentu bisa dikerjakan. Pasti dia menyalin jawaban Citra. Bapak Direktur Wijaya, kau tidak mengerti soal matematika. Menghitung saja tidak bisa. 10 baris, 23 baris. Kelebihan 13 baris itu disalin dari mana? Coba cari untukku. Otakmu seperti ini, Anda sungguh curiga. Apakah Ayu benar-benar ayah kandungmu? Mungkin langkah-langkah selanjutnya semua asal tebak. Pokoknya aku tidak percaya.
Dia seorang murid bodoh. Bisa jadi jenius yang lebih hebat dari Citra. Aku bisa memberitahumu dengan penuh tanggung jawab. Semua langkah saudari Ayu semuanya benar. Jadi siapa sebenarnya juara nasional? Aku pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Anda tidak boleh berprasangka pada Citra. Citra juga berhasil membuat 5 baris. Itu bukti dia juga punya kemampuan juara nasional. Tuan muda, rekaman CCTV sudah datang. 1920 kali 1880. Ini kamar mandi yang saya datangi hari ini. Dokumen yang saya letakkan di wastafel. Saudari Citra, apakah kamu melihat dokumen ini lalu menulis 5 baris pertama pembuktian? Folder Profesor Budi terkena noda air. Jadi saya pikir pasti ada seorang yang membuka folder ini di toilet. Citra, apakah rekaman CCTV itu benar? Kamu benar-benar melihat duluan folder Profesor Budi? Ayu, kaulah jenius yang benar-benar mengerjakan soal itu. Aku hanya melihat sekilas, tapi sebenarnya aku sudah sungguh-sungguh. Adikku, kamu harus menghargai kesempatan ini untuk membuktikan diri. Ini berbeda dengan soal tadi. Ini tidak adil. Kamu hanya merasa kedua soal itu berbeda. Tidak ada pikiran lain. Kepalaku sangat sakit. Ayah, ibu, kakak, pasti karena aku terlalu banyak berpikir tadi. Aduh, kepalaku sakit. Ini soal asli dari ujian matematika kita. Karena kamu adalah juara nasional, nilai sempurna. Kenapa kamu tidak kenal soal aslinya? Citra, kamu tidak bisa mengerjakan soal ini. Kamu benar-benar menukar nilai Ayu. Kau mempermainkanku. Terus kenapa? 3 tahun lalu kau memecahkan langkah pertama konjektur Golba. Lulus menjadi juara nasional. Setelah itu menghilang 3 tahun. 3 tahun ini kamu sebenarnya pergi kemana? Ayu sudah menjadi juara nasional 3 tahun lalu. Tapi 3 tahun lalu Ayu tidak berbohong. Yang berbohong selama ini adalah Citra. Kami tidak menyangka ternyata kamu begitu hebat. Jika kamu bilang lebih awal, kalau kamu juga pintar seperti Citra, kami akan lebih peduli padamu. Ayu, kamu memang putri kandung ayah. Sangat hebat sekali. Ayu, kakak juga senang untukmu. Orang tuaku sudah meninggal dalam kecelakaan 4 tahun yang lalu. Sedangkan kalian tidak ada hubungannya sedikit pun denganku. Kamu adalah putri kandungku satu-satunya. Jangan karena kesal bicara sembarangan di sini. Meskipun kamu sekarang jadi juara nasional, sedikit lebih pintar dari Citra, tapi akhlakmu itu jauh lebih buruk dari Citra. Baru saja jadi juara, langsung putus hubungan dengan keluarga. Bukan kayak dikacamata kulit. Kamu adalah adikku, Ayu. Aku akan melindungimu, mendukungmu. Kalau begitu, kalian sebut satu hal yang pernah kalian lakukan untukku, seperti hal yang dilakukan keluarga. Tidak bisa? Kalau begitu, lihatlah apa aku ada di grup keluarga kalian. Ibu, kakak mendahuluiku, memberi amplop merah kepada kakak. Aku sedih. Citra, jangan sedih. Ibu adalah admin. Ibu akan keluarkan dia dari grup. Ayu, kakak dulu salah paham padamu. Mulai sekarang meskipun kamu minta bintang di langit, kakak akan mengambilnya untukmu. Baik, kalau begitu, usir Citra dari rumah. Ayu, kamu memang pintar, tapi kenapa bisa sekejam ini? Citra sejak kecil hidup dalam kemewahan, meninggalkan keluarga Wijaya. Apa kamu ingin Citra mati di luar? Bicara soal kejahatan, aku sedang menyiapkan untuk kalian sesuatu yang menarik. Saudari Ayu, apa ini? Saya pikir setelah kalian semua melihat video ini, pasti akan melihat Citra si gadis baik ini dengan pandangan yang baru. Ayo, mau apa kamu? Citra, tolong ibu dan bapak, biarkan aku pergi. Aku hanya mau ujian dengan tenang, aku tidak akan merebut apapun dari kamu. Tidak, 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 tidak. Bagaimana Citra? Rasanya dipermalukan, bukankah itu menyenangkan?
3 tahun yang lalu tiba-tiba hilang kontak. Itu semua karena 3 tahun yang lalu aku dipaksa untuk masuk ke dalam rumah sakit jiwa oleh keluarga ini. Nona Citra tampak terpelajar dan sopan, tidak disangka begitu kejam terhadap putri kandung sejati. Apa kau yang melakukan ini? Apa? Ayu Lestari, kau gila. Tidak, bukan begitu. Citra, kaulah yang bilang pada kami Ayu itu pemalas dan tidak berguna, seorang murid bodoh dengan banyak catatan buruk. Setiap aku ingin menjenguk Ayu, kau bilang kasihan karena aku sibuk kerja dan kau menjenguk Ayu. Begitu caramu. Bukan begitu, Kak. Dengarkan penjelasanku. Kau ingin menyiksa Ayu di rumah sakit jiwa, itu benar? Kakak, ini semua salah Ayu Lestari. Dia ingin merebut kalian dan merebut Kakak Rizky dariku. Aku salah. Aku salah dari awal. Seorang putri angkat keluarga Wijaya bisa menyiksa adik kandungku sampai seperti ini. Kitalah yang memberinya kekuasaan itu. Kak Rizky, Jangan panggil namaku. Aku merasa jijik. Ibu, Bapak, Kakak. Kamu adalah Kirana. Ingin mati menggantikannya. Ibu, tolong aku. Kamu masih demi dia menyakiti putri kandungku. Di sini, aku punya catatan medis diagnosa penyakit jiwanya. Dia adalah pasien tingkat SSS yang paling berbahaya. Kamu tidak pantas menyebut penyakitnya. Kak Rizky, aku melakukan semua ini untuk mendapatkanmu. Keluarga pertama tidak akan mengizinkan orang gila seperti ini masuk. Dan dunia juga tidak akan mengaku prestasi seorang pasien jiwa. Betul, kalian lihat, Ayu Lestari memiliki kepribadian ganda dan aku sudah mengetahuinya. Kepribadian yang bernama Kirana ini adalah monster. Dia harus masuk ke rumah sakit jiwa. Sungguh disayangkan gadis yang begitu baik ternyata benar-benar mengalami kepribadian ganda. Tapi keberadaan monster ini sangat menakutkan. Kalau suatu hari kambuh, bagaimana kalau dia membunuh kita? Meskipun harus menghabiskan seluruh harta, membantumu menyingkirkan kepribadian monster ini. Diam! Aku tidak mengizinkan kalian memanggilnya monster. Ayu Lestari, sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal. Kirana, apa yang ingin kau lakukan? Kalian pikir aku lahir di rumah sakit jiwa harapan? Bodoh semua. Di keluarga Wijaya, dia tidak punya bapak, ibu, dan kakak. Kalian hanya terus menyiksanya untuk memberi rasa aman pada seorang wanita jahat. Kirana, jangan bicara lagi. Tersulit, dia bahkan ingin mati. Tapi dia tidak rela karena dia tahu kalian tidak akan peduli. Aku muncul karena dia tidak ingin air matanya yang dulu sia-sia. Dia ingin membuat kalian setiap hari menangisi dirinya yang mati muda. Maaf. Benar, aku monster. Dari lumpur seperti itu, dia berjuang untuk hidup. Jika tidak berani menjadi monster, apakah menjadi hantu mati sia-sia? Untunglah, kau akhirnya keluar. Kirana, kau bukan monster. Kembalilah ke sisiku. Selalu nomor 2, selamat. Kau lulus ujianku, selanjutnya kau harus melindungi untukku. Kau harus membuatnya berdandan cantik hanya untuk mengejar impian dan kebahagiaan. Anggap setiap tetes air matanya sebagai permata. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku janji. Kirana, kau tidak boleh pergi. Aku tidak peduli bagaimana mereka melihatku. Kau bukan monster. Kau hanya pelindungku. Kau milikku. Kau tidak boleh membuat keputusan sendiri. Bodoh, sudahlah. Kirana, jangan pergi, jangan tinggalkan aku, Kirana. Kirana, jangan pergi, jangan tinggalkan aku, Kirana. Kirana. Apalagi yang bisa kamu jelaskan? Kau yang menipuku, bilang Ayu anak kejam. Aku jadi terus kepada putri kandungku sendiri, prasangka yang sebesar ini. Sekarang bilang dia sakit jiwa. Ayah, jangan pukul ibu. Diam kamu. Kamu hanya pengganti Ayu selama bertahun-tahun menikmati kekayaan putriku dan masih menindasnya. Aku akan membuat kalian pergi tanpa sepeser pun. Citra, ibu akan selalu menjagamu dengan baik, walaupun tanpa keluarga Wijaya. Sekarang minta maaf buat ayah. Aku ingin jadi nona besar Wijaya. Aku harus jadi nona besar Wijaya. Kamu ingin jadi nona besar. Aku Rizky Pratama berjanji padamu. Kamu anak siapa? Aku akan buat siapapun bangkrut. Kamu menikah dengan keluarga mana, aku bisa membuat gulung tikar. Aku akan buat kamu bayar 10 kali lipat sampai mati. Tidak hanya itu Citra Dewi. Kamu diduga menggantikan juara. Hukum tidak akan melepasmu. Ayu, ayah sudah mengusir mereka. Ayah salah. Ayu, maafkan ayah. Semua ini karena Ibu Ratna, perempuan jahat ini. Kau pikir melepaskan tanggung jawab keluarga, kamu bisa lepas dengan mudah? Aku sudah sadar salah. Tidak bisakah kamu beri ayah kesempatan? Kamu bukan sadar.
Salah kamu hanya tahu, kamu akan hancur. Ayu, meski aku selalu nomor 2 darimu, tapi aku janji, aku akan selalu menjadi yang terbaik di dunia untukmu. Hal ini aku tidak akan pernah kalah dari siapapun. Rizky Pratama, jawabanmu salah. Mencintai Ayu, aku juga akan selalu menang darimu. Tapi aku izinkan kamu jadi nomor 2 ku. Kalau begitu kamu harus mempertahankan tahta pertamamu. Juara 1 ini akan terus merebutnya darimu.